Perkara air bersih, warga DKI sampai demo geruduk Anies. Nggak banyak bacot, PJ Heru segera bangun proyek spam 23,8 triliun. Warga DKI terjamin air bersih. Rasanya airnya kotor dari Senin mandi, gatal-gatal semua. Istri kena kakinya, kurut-kurut, mana-mana tak bisa tidur. Ya, saya juga heran dengan jarak kayak begini, dari sini inilah inputnya pipa induk yang biasanya dipakai sebagai water intake untuk menuju ke apartemen yang kurang lebih jaraknya cuma sekitar 300 meter kalau kita lihat. Kita bisa kira secara material dengan harga yang segitu ketinggian. Itu dari pemerintah mengadakan ya air bersih itu ke wilayah kita di Blok Eceng ini. Itu mau dia penyaluran lewat pipa ataupun yang tandon. Mungkin untuk lebih murah ya, karena kalau untuk gratis ya nggak mungkin, pasti ada kepengurusan, ada ini. Secepatnya lah. Cuman pesan saya gini, kios air itu harus dikelola dengan baik. Dan tarifnya itu kan memang Pak Gubernur sudah menyiapkan tarif subsidi untuk masyarakat yang memang sangat murah, terjangkau oleh masyarakat. Nah itu yang Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru-baru ini menyatakan Pemprov DKI berkomitmen memenuhi kebutuhan pokok dasar warganya berupa air bersih. Upaya ini mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Dalam Pasal 6 itu negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Demi mengakselerasi kebijakan tersebut, ungkapnya pemerintah daerah memberikan subsidi yang bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian agar masyarakat memahami pentingnya air bersih dalam kehidupan. Tidak hanya itu saja, kebijakan subsidi dilakukan untuk mendukung program peningkatan layanan air bersih bagi warga Jakarta. Karena itulah, kata dia, pemerintah hadir untuk memberikan hak dasar berupa air bagi warga daratan Jakarta ataupun Kepulauan Seribu. Heru mengatakan subsidi air bagi masyarakat dapat menghemat perekonomian rumah tangga. Selain itu, kelestarian lingkungan hidup juga lebih terjaga karena penggunaan air tanah menjadi berkurang setelah masyarakat beralih ke air perpipaan. Bahkan lewat Badan Pembinaan Badan Usaha milik daerah DKI, pemerintah Provinsi DKI segera membangun sejumlah proyek sistem penyediaan air minum dengan total nilai investasi 23,8 triliun. Proyek tersebut akan dibangun mulai 2023 sampai 2027 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI, Thomas, dalam diskusi mewujudkan kedaulatan air di Jakarta Senin 14 November. Hal ini tentu berbeda jauh di masa pemerintahan Anies yang masa kinerjanya 5 tahun tidak sampai menyentuh proyek sistem penyediaan air minum. Padahal tersebut adalah kebutuhan pokok bagi masyarakatnya. Bahkan di masa pemerintahan Heru Budi, pengerjaannya cepat menyasar pusat masalah. Tidak seperti Anies, di demo dulu baru mau turun ke lapangan untuk kerja. Itu pun kalau selesai, baru kerja setengah jadi aja, bilangnya sudah kerja sepenuhnya. Padahal pada awal 2022 lalu, Kemendagri dan Kementerian PUPR sudah menaikkan nota kesepahaman dengan Pemprov DKI tentang penyediaan air minum pipa. Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies mengatakan kontribusi Kementerian PUPR dengan investasi pembangunan SPAM turut mempercepat cakupan air pipa di Jakarta. Investasi awalnya pun terbilang besar, 2,1 triliun untuk mengamankan SPAM hilir. Pada saat itu Anies juga berujar pembangunan SPAM tersebut menjadi daya laju bagi Jakarta untuk mempercepat target cakupan air pipa hingga 100%. Tapi hingga akhir masa jabatannya selesai, program SPAM tersebut tidak juga terrealisasi. Paling tidak ada peletakan batu pertama yang paling didemeni Anies, toh ternyata juga tidak. Anggota Komisi A DPR DKI Jakarta Gembong Warsono menilai sebagian besar janji Gubernur Anies dalam RPJMD 2017-2022 tidak terrealisasi. Salah satunya pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur yang menurut Gembong 0% terrealisasi. Namun berbeda dengan Heru Budi, di tangannya proyek tersebut memiliki masa depan yang bagus. Untuk kebutuhan investasi 2,1 triliun bagi proyek Jatiluhur 1 tahap 1 akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jadi ini adalah proyek kolaborasi antara Pemprov dengan pemerintah pusat. Sementara untuk Jatiluhur tahap 2, skema pembiayaannya melalui bundling dan telah ditandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Moya Indonesia.
Adapun untuk spam internal DKI Jakarta untuk pembangunan di Buaran 3 menggunakan skema pembiayaan bundling, sementara spam Pesanggerahan Ciliwung dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah PMD DKI. Bahkan skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan spam di ibu kota dengan target cakupan 100% pada 2030 mendatang. Kelebihan skema bundling adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100% cakupan pelayanan spam, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah atau land subsidence, dan pencapaian target SDGs. Jadi sudah kelihatan bukan masa depan DKI Jakarta di tangan Heru Budi? Hal ini tentu sangat berbeda jauh dari masa Anies Baswedan. Jadi bagaimana menurut Anda? Jadi sorotan, baru sebulan menjabat PJ Heru telah habisi warisan Anies Baswedan. Bobrok dan tidak berguna, ngapain dilanjutkan? Ya, TGOPP itu kan tergantung selera gubernur masing-masing. Dulu bagus, semuanya bagus, tapi saya belum kepikirkan. Tapi tetap masih ada berarti saat ini? Saya sih nggak ada. Oh, di sini sudah nggak ada ya Pak? Ya. Pelanggaran tidak boleh orang mengganggu, ini kan lingkungan hidup jadi terganggu. 190 pohon, bayangkan saja, tidak bisa diadili dengan satu orang. Karena Jakarta satu, ini daerah resapan, terus kemudian untuk keindahan kota, ini milik semua warga, jadi nggak boleh dengan keputusan yang seenaknya. Problemnya adalah di bawah Anies jumlah anggota TGUPP membengkak. Jadi gendut kayak kameramen saya. Maksudnya membengkak tuh jumlah orangnya. Sempat menyentuh angka 67 orang. Kemudian dipangkas karena dinyinyirin terus mungkin nggak kuat, dipangkas jadi 50 orang. Tetap aja banyak dengan biaya operasional yang nggak kira-kira. Hampir 20 miliar per tahun. Anies harus membentuk tim TGUPP yang berjumlah 74 orang. Ini jumlah yang fantastis karena di masa Jokowi dan Ahok saja tim yang dibentuk untuk membantu mereka itu sangat kecil dan efisien dengan jumlah 7-9 orang saja. Gemuknya tim Anies Baswedan ini juga mengakibatkan gemuknya pengeluaran daerah. Dilansir dari laman kompas.com, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tercatat tidak meneruskan sejumlah program peninggalan gubernur pendahulunya, Anies Baswedan. Salah satu program warisan Anies yang sudah pasti ditinggalkan oleh Heru Budi adalah membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP DKI Jakarta. Sejak hari pertama dilantik sebagai PJ Gubernur DKI, Senin 17 Oktober, Heru menegaskan dirinya akan memaksimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD DKI Jakarta, bukan membentuk TGUPP. Selain memaksimalkan kinerja para SKPD Pemprov DKI, Heru juga akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, tenaga ahli, dan asisten ahli. Heru berkata, TGUPP semua bagus tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Di rezim Anies, keberadaan TGUPP dengan anggota yang mencapai lebih dari 70 orang kerap dikritik oleh DPRD DKI Jakarta karena dinilai sebagai pemborosan anggaran belanja daerah. Seperti dikutip dari Antara, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan besaran anggaran TGUPP pada 2018 mencapai sekitar 29 miliar, kemudian pada 2019-2021 mencapai sekitar 18,9 miliar masing-masing. Adapun pada 2022, di masa jabatan Gubernur Anies yang hanya 10 bulan, besaran alokasi untuk TGUPP direncanakan mencapai 12,5 miliar. Sementara untuk tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk TGUPP. Kata Gembong, jika penjabat gubernur merasa membutuhkan silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya, tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD, silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur, seperti zaman Ahok dulu. Berikutnya, jalur sepeda.
Selain menghilangkan anggaran untuk TGUPP, alokasi pengadaan jalur sepeda di DKI Jakarta akan dinolkan pada tahun mendatang. Sejatinya, dalam RAPBD DKI 2023 yang dibuat saat Gubernur Anies masih menjabat, terdapat anggaran senilai 38 miliar untuk pembangunan 535,68 km jalur sepeda. Namun belakangan anggaran pembangunan jalur sepeda itu dihapus karena di Sub DKI hendak fokus pada evaluasi penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang saat ini sudah ada. Kata Safrin Liputo, untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar 38 miliar, kemudian kami usulkan untuk dinolkan. Masuk 2023 kami akan melakukan evaluasi jalur sepeda yang sudah ada secara komprehensif. Warisan Anies berikutnya adalah penghijauan Monas. Tak hanya meninggalkan sejumlah warisan program peninggalan Anies, Pemprov DKI era Heru juga berkomitmen menghijaukan kawasan Monas dengan menanam kembali pohon yang sempat ditebang oleh rezim Anies untuk direvitalisasi. Komitmen menghijaukan kembali kawasan Monas diungkapkan Heru saat bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN 19 Oktober silam. Heru mengaku akan segera berkoordinasi dengan Mensesnek selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. Kawasan Monas direvitalisasi pada 2019 karena kala itu Pemprov DKI ingin membangun plaza di sisi selatan Monas yang diklaim menyerupai bentuk kawasan Monas pada saat awal dibangun. Lucunya menurut Anies tidak seharusnya pelataran sisi selatan Monas ditanami pohon. Plaza yang dibangun nantinya akan menampung kegiatan pemerintahan seperti upacara. Halah, gila benar. Demi upacara semata kok menebang ratusan pohon. Sedikitnya ada 205 pohon yang puluhan tahun sudah tertanam di sisi selatan Monas ditebangi Anies demi membangun plaza atau alun-alun beralaskan beton. Tapi hingga kini pun tidak ada keberlanjutannya. Pohon-pohon yang ditebang itu kemudian dipindahkan ke sisi lainnya di sekitar Monas, termasuk di lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia IRTI. Jadi, bagaimana menurut Anda?